Ah, Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak, kita teruskan untuk pembelajaran ilmu tajwidnya, ya. Kemarin kita sudah membahas nun tasydid dan mim tasydid. Setelah itu hukum nun sukun dan tanwin. Ini ada suara lain ya daripada suara saya. Halo, Pak. Saya mut Pak Jafar, saya mut dulu. Sama Pak siapa ini? Ya, sudah. Ya, baik. Untuk sekarang kita teruskan hukum mim sukun, ya. Hukum mim sukun. Jadi kita langsung aja ke ini ya, ke contohnya. Ini terlalu banyak. Ya, baik. Hukum mim sukun. Bentuk mim sukun itu seperti ini, Pak ya. Ini yang saya tunjuk, kelihatan ya? Halo? Halo, Pak? Iya, iya kelihatan. Kelihatan. Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama disebut dengan ikhfa syafawi, yang kedua disebut dengan idgham mislen, bisa kita sebut dengan idgham mutamasilen, bisa juga kita sebut dengan idgham mimi. Yang ketiga itu idgham izhar syafawi. Terus yang pertama ikhfa syafawi. Ya, ikhfa. Suaranya kecil sekali ya. Syafawi. Gimana? Ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu atau berhadapan atau ya berdekatan langsung dengan huruf ba. Ya. Mim sukun bertemu huruf ba. Ya, maka dibaca ikhfa syafawi. Ya. Cara membacanya gimana? Apabila ada mim sukun bertemu sama ba, maka cara membacanya Ustaz Darul, ya suaranya kurang keras. kurang jelas. Iya, suaranya yang kurang jelas. Agak besarin lagi volumenya. Oke. Ini udah keras, udah jelas suaranya? Jelas. Udah. Udah. Udah jelas suaranya? Mantap. Mantap. Ya, baik kalau gitu. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Ikhfa syafawi mim sukun bertemu sama ba. Nih. Ikhfa syafawi adalah ya, hukum bacaan mim mati atau mim sukun saat bertemu ba. Cara membacanya adalah samar-samar dengan dengung. Ya. Jadi cara membacanya kalau kita kembali kepada hukum nun sukun dan tanwin, maka ya cara membacanya sama pada bacaan iklab. Ya, kalau bacaan iklab kan nun sukun atau tanwin bertemu sama ba, tapi kalau di mim sukun ya mim sukun bertemu sama ba, itu sama bacaannya, cara membacanya sama. Jadi cara membacanya tidak mingkem. Jangan sampai mingkem habis. Ya. Contoh yang di bawah wa ma hu, ya. Wa ma hu ada suara samar. Bukan wa ma hum. Ya. Jadi wa ma hum bi kharijin. Coba sama-sama. Mahum bihorijin. Ada suara samar di situ, maka disebut dengan ikhfa. Ya, ikhfa ini artinya suara samar. Syafawi artinya apa? Syafawi artinya bibir. Bibir, 2 bibir. Iya, kalau syafata ini 2 bibir, kalau syafawi bibir. Ya, syafawi. Ya, jadi suara samar yang keluar di bibir.
gitu. Ya. Jadi cara membacanya wa ma hum bi kharijin. Coba sama-sama. وما Wa ma هم hum بخارجين. bikharijin. Nah, baik. Jadi ada suara engnya gitu sedikit ya Ustadz Ada ya. suara samar, suara ikhfa. Ada Makanya eng gitu disebut kan, ikhfa eng. syafawi. Gimana Bapak? Ada kedengar suara eng gitu ya, sedikit ya. Iya. Wa ma hum bi kharijin, bukan wa ma hum. Ya, bukan wa ma hum, tapi wa ma hum bi kharijin. Nah, gitu Hmm. ya. Jadi ada suara engnya gitu sedikit ya Ustadz ya. Iya, benar. Suara samar. Ada eng gitu kan, eng. Kedengar suara eng gitu ya. Iya, benar. Ini suara saya agak double ya atau mantul gitu? Enggak sih, Pak. Enggak ya? Kecil suaranya nggak kedengeran. Iya ya, kok bisa Jelas, kecil Pak. ya? Saya jelas sih, Pak. Volumenya ya gedein, Pak. Coba Pak Jafar. Coba yang masalah teknis coba dicek masing-masing di perangkatnya dulu. Soalnya saya udah sedikit teriak. Baik, saya teruskan ya. Saya teruskan udah bagus ya. Ya, lanjut lanjut. Baik, yang kedua adalah idgham mutamasilain atau untuk di mim sukun dan tanwin ini, untuk di mim sukun ini kita sebut dengan idgham mislain. Bisa juga idgham mimi. Nah, ya. Jadi mim sukun bertemu sama mim. Nah, yang ini baru kita mingkem abis. Nah, contohnya anfusihim min, mingkem habis, mulut benar-benar tertutup ya. Anfusihim min, ayo sama-sama. Anfusihim. Nah, itu ya. Jadi benar-benar tertutup. Perbedaan idgham mutamasilan atau idgham mislan atau idgham mimi ini dengan ikhfa syafawi adalah yang idgham mimi itu tertutup, sedangkan ikhfa syafawi itu dalam keadaan tidak Terbuka sedikit, tidak tertutup. tidak tertutup habis. Dia ada renggang. Renggang. Agar apa? Suara ikhfa itu keluar, suara samar itu keluar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Berarti yang mim idgham mimim itu harus ada dengung ya, ada dalam tempo pakai harkat juga enggak? Harokat dua harkat ditahannya. Ya baik, dua-duanya berdengung atau dua-duanya suaranya itu ada di rongga hidung. Namun yang membedakannya adalah yang pertama benar-benar dimasukkan, yang idgham mimi tadi itu benar-benar dimasukkan. Ya, sedangkan ikhfa syafawi itu ada suara tambahan berupa suara apa? Suara samar. Bagaimana cara kita membunyikan suara samar namun mulut kita tertutup? Bisa nggak? Ini logikanya. Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Insyaallah. Bisa. Ketika mengucapkan suara samar atau membunyikan suara samar, tapi dalam keadaan mulut benar-benar tertutup, siapa yang bisa? Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Sehingga ya untuk mim sukun ketemu ba itu disebut dengan ikhfa syafawi. Suara samar keluar di dua bibir. Sehingga ada renggang untuk membunyikan hak daripada ikhfa itu tersebut. Fahimtum jami'an? Paham ya? Oke. Nah, ya baik. Ini video saya ada nggak, keluar nggak Pak? Full. Video saya keluar ya? Ya, full. Nah, baik gitu. Itu Pak Bagus dan teman-teman selainnya. Nah, baik, saya teruskan ya yang terakhir. Karena hukum mim sukun ini cuma ada 3 ya. Ini yang terakhir.
izhar syafawi. Kemarin kita udah belajar izhar. Apa izhar kemarin, Pak? Jelas. 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 Syafawi tadi apa? Bibir. Samar. Bibir. Sang Ya, bibir. bibir. Ya. Maka kalau untuk izhar syafawi maka ada suara jelas, ya. Tidak, di situ tidak ada dengung, di situ tidak ada suara samar, di situ tidak ada suara-suara tambahan. Dia hanya suara yang jelas. Contohnya ini paling bawah. Ini ada 3 tempat. Yang pertama kum a, yang kedua hum wa, yang ketiga hum wa. Ya. Jadi huruf daripada izhar syafawi itu, ya, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya. Jadi apabila mim sukun bertemu sama huruf hijaiyah nih semuanya nih kecuali mim dan ba, maka dibaca izhar syafawi. Syafawi. Ini saya contohkan cara membacanya. Bapak perhatikan. Ya, saya contohkan ya. Wa aurathakum ardhahum. Ulangi lagi. Wa aurathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Ayo, coba sama-sama. 1, 2, 3. Sama. Wa aurathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Jadi kalau bacaan yang salah adalah seperti ini. Contoh bacaan yang salah. Wa aurathakum ardhahum. Itu bacaan yang salah. Tidak ada di situ ditahan ataupun dilama-lamakan. Atau bahasa gaulnya nggak ada ngetem di sini, ya. Jadi benar-benar dibaca izhar. Fahim tum jami'an? Fahim nah? Fahim ya? Paham ya? Pahim nak. Baik. Ya. Jadi hukum mim sukun, ikhfa syafawi, idgham mislan dan idhar syafawi. Untuk hukum mim sukun kira-kira ada pertanyaan? Oke. Nggak ada? Ya. Coba kalau Bapak ada berapa nih yang aktif sekarang ini? Tinggal 8. 8. Kalau satu-satu praktek bisa nggak kira-kira? Arab gundul ini, Pak. Hah? Arab gundul ini ya? Bukan. Kelihatan nggak? Itu ada barisnya, cuman agak jelas. Oh, nggak jelas. Ya, baik kalau gitu. Jadi kalau memangnya kelamaan juga, ya udah kita cukup pengertian aja. Saya rencana tadi mau praktek satu-satu, cuma waktunya mungkin ya, kondisi waktunya juga ya. Baik, ini salah satu contohnya udah dibacain salah satu juga, masing-masing satu. Kira-kira ada pertanyaan Pak? Silakan untuk mim sukun. Silakan. Ada Pak Bagus? Pak Isan? Cukup. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jadi yang terpenting cara membedakan yang tadi aja ya. Idgham syafawi dan ikhfa syafawi dan idgham mislain. Ya, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam ilmu tajwid. Insyaallah. Baik. Kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam